Assalamualaikum semuanya. Ini merupakan pertemuan pertama kita di Psikologi Umum 1. Nah, ini mengenai pengantar psikologi. Kebetulan tadi mahasiswa baru semuanya sudah ikut kuliah umum ya. Nah, ini menarik bahwa kalau sekarang kita belajar daring itu ternyata bukan suatu hal yang tidak menyamankan ya. Karena ternyata di dunia 5.0 itu adalah dunianya elektronik. So, mulailah beradaptasi dengan belajar daring ini dan tetap bersemangat karena memang di dunia hari ini dan dunia ke depan kalian akan selalu bertatap muka berurusan dengan dunia elektronik. Dan mudah-mudahan saja ya, sebagai mahasiswa baru pasti ya ada sedih-sedihnya, kok kuliahnya daring, gak lihat kampus. Kita doakan bersama dunia segera membaik dan kalian segera mencicipi merasakan pangku kampus dan kita bisa jumpa online ya. Nah, ini masih daring, dinikmati aja dulu ya, tetap bahagia dan kita akan lihat materi hari ini. Nah, bicara psikologi, maka kita akan ada pertanyaan. Belajar apa di psikologi? Sudah masuk psikologi, nanti mau jadi apa ya? Yang paling sering itu misalnya kalian nanya, oh anak psikologi itu bisa baca pikiran orang ya? Terus belajar psikologi apa mau jadi peramal gitu ya? Apa bisa kita jadi peramal? Nah, ternyata itulah anggapan yang salah. Psikologi itu tidak belajar mengenai bagaimana menjadi peramal, tapi belajar mengenai bagaimana ada emosi dalam diri manusia, belajar tentang perilaku, belajar tentang proses mental ya. Jadi kita mempelajari manusia tidak asal tebak ya, enggak asal tebak seperti peramal ya. Semuanya ilmiah. Orang psikologi kerjanya menyembuhin sakit jiwa apa gitu ya, yang paling sering ya. Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya. Apalagi pemahaman yang kalian tahu tentang psikologi. Psikologi itu berhubungan dengan dunia konseling misalnya ya. Nah, kita akan lihat apa sebenarnya psikologi. Asal kata ada psike, itu artinya jiwa, dan logos adalah kajian. Berarti psikologi kajian tentang jiwa. Dan kita akan lihat lagi apa sebenarnya psikologi. Nah, berarti psikologi itu adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari ilmu perilaku dan fungsi mental secara ilmiah. Fokusnya ada pada ilmiah. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa objek psikologi? Kita akan belajar siapa? Belajar apa sih misteri yang akan diungkap dalam psikologi? Apakah orang yang abnormal, yang punya penyakit? Tadi ya ada katanya psikologi itu menyembuhkan orang sakit jiwa, atau orang yang sehat malahan ya. Ada dua kondisi di sana, orang yang abnormal atau orang yang sehat. Kita akan belajar tentang siapa sih sebenarnya? Apakah kita akan belajar orang yang sehat atau orang yang sakit secara psikologis? Nah, sebenarnya objek psikologi itu ternyata kita tidak mempelajari tentang orang lain, apalagi mau baca-baca pikiran orang lain ya. Ternyata misteri psikologi yang akan diungkap adalah Anda sendiri ya. Dan ternyata psikologi itu bukan mempelajari tentang orang lain, tapi kita belajar tentang diri kita sendiri. Mempelajari bagaimana kondisi badan saya, kondisi psikis saya ya. Mempelajari bagaimana struktur perasaan saya dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, apa beda psikis dengan fisik? Mungkin sebelumnya paling sering itu mendengar kata-kata fisik ya. Di dunia awam, fisik itu ya udah nggak menjadi hal yang asing. Fisik itu semua orang tahu. Tapi apakah kalian pernah dengar psikis? Ya, ternyata di badan kita bukan hanya ada fisiknya, tapi juga ada komponen psikis. Nah, psikis inilah menjadi area belajar dalam ilmu psikologi. Meskipun mempelajari psikis tidak bisa terlepas dari fisik nantinya. Kita akan lihat lagi lebih lanjut. Yang paling penting menjadi mahasiswa psikologi berarti kalian akan sangat dekat dengan kata-kata psikis. Kalian akan lebih memahami lagi, akan akrab dengan komponen psikis dalam badan kita. Jadi tubuh manusia itu bukan hanya fisiknya, tapi kalian akan belajar psikisnya juga. Dan siapa sebenarnya orang yang sehat secara psikis? Nanti ada pertanyaan lagi ya. Karena kita belajar nih, siapa yang mau kita pelajari? Apakah saya sehat secara psikis atau tidak ya?
Apakah kan kita nih, siapa sih misteri yang akan kita pelajari dalam psikologi? Ya saya sendiri. Saya ini sehat apa enggak ya? Ada istilah dulu itu kalau belajar psikologi itu berobat jalan sih ya. Tapi itu hanya joking, bercanda. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai bagaimana mengenal psikologi itu, skemanya seperti apa, yang diawali dengan definisi yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Ternyata definisi psikologi ini juga berhubungan dengan adanya mitos kuno di Yunani ya. Kalau tadi logos itu didefinisikan dengan kajian, logos itu sama dengan ilmu ya. Dan ini berasal dari bahasa Yunani. Dan ternyata Psike itu adalah nama seorang dewi, namanya Dewi Psike. Dalam mitologi Yunani itu ada seorang Dewi Psike dan ada mitosnya, ada cerita uniknya, ada cerita lucunya. Silahkan nanti cari sendiri aja. Di sini ada gambar saya cari, ini namanya Cupid. Kalau yang pernah tahu ini, dia itu kayak apa ya, dalam mitos itu malaikat cinta ya, yang suka buat orang jatuh cinta. Nah menarik nih ceritanya, nanti cari sendiri ya, mitologi Dewi Psike dengan Cupid yang berhubungan dengan ilmu psikologi. Saya nggak jelasin di sini karena jangan habis waktu. Kita fokus aja nih, psikologi itu ilmu, terus ilmu itu syaratnya apa? Nah yang pertama, syarat psikologi itu punya objek. Sebuah ilmu harus ada objeknya. Apa objek psikologi? Kalau memang itu adalah saya, itu kan jawabannya kita akan mengungkap siapa saya. Terus objeknya saya apa aja? Ada fisik, ada psikis. Psikis ataupun jiwa bisa dilihat apa enggak? Nah, jangan-jangan kita nggak jelas nih objek dalam mempelajari psikologi. Gimana melihat jiwa? Gimana melihat objek jiwa? Sedangkan dia nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat ya. Kita lihat dulu syarat-syarat ilmiah yang lain dalam ilmu. Yang kedua ada metode tertentu. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk jiwa seseorang, kondisinya bagaimana, kita punya metodenya ya. Artinya pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan cara-cara tertentu. Apa salah satunya nanti ada cara penelitian, ada metodenya. Bagaimana kita mengukur jiwa, melihat jiwa. Yang ketiga, metode ini harus sistematis, tidak bisa bolak-balik ya. Jadi syarat ilmu-ilmiah itu harus sistematis, ada satu sistem. Dia tidak berdiri sendiri ya. Satu sama lainnya harus saling berkaitan. Tidak bisa kita menjelaskan satu persatu dengan terpisah, maka ada sebab dan akibat nantinya. Yang keempat, syaratnya adalah universal. Artinya, pengetahuan tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seorang di beberapa tempat saja, tapi ketika sebuah ilmu itu muncul, maka di semua tempat ketika orang melihat yang sama, maka mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Itu artinya universal ya. Jadi bagaimana mengamati jiwa, pertanyaannya ya, karena kita bicara ilmu psikologi itu adalah ilmu, bukan ilmu ramalan. Kemudian harus ada objeknya, terus objeknya kan jiwa atau psikis. Bagaimana nih melihat jiwa? Kita akan pelajari dari definisinya. Bagaimana definisi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini saya buat rangkuman lagi. Psikologi adalah kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses mental, atau disebut dengan ilmu yang mempelajari manifestasi jiwa melalui perilaku. Apa manifestasi? Manifestasi jiwa itu bisa dikatakan seperti jelmaan jiwa ya. Bentuk jiwa itu bisa dilihat dari apa? Dari perilaku. Maka apa objek psikologi? Ya perilaku dan proses mental. Karena dua-duanya bisa diukur. Sedangkan jiwa itu kita nggak bisa melihat jiwa, tapi kita bisa melihat jelmaan jiwa dalam bentuk perilaku ya. Jadi bagaimana, apa objeknya dalam psikologi? Perilaku dan proses mental. Nah, sehingga ketika dibuat sebuah definisi yang menyeluruh lebih lengkap berdasarkan referensi yang kita pakai di kelas ini, maka psikologi bisa dikatakan sebagai kajian ilmiah atau ilmu yang mempelajari manifestasi jiwa melalui perilaku dan proses mental. Lengkap. Ada jiwanya di sana, ada perilaku dan ada proses mental. Dan yang paling penting, kalian yang sudah belajar psikologi itu akan memaknai jiwa dengan pemahaman yang berbeda, lebih detail dari ilmiah ya. Dan ternyata bicara perilaku dan proses mental, kita balik lagi ke perilaku. Perilaku itu ada dua. Tidak semua perilaku bisa dilihat. Ada perilaku yang terlihat. Ada namanya overt behavior. Dan ada perilaku yang tidak terlihat. Bagaimana mengukur perilaku tidak terlihat? Nanti kita akan lihat. Perilaku tidak terlihat disebut dengan covert behavior. Kita lihat contoh-contohnya. Apa contoh perilaku overt behavior? Apa perilaku yang tampak?
Ya, cara duduk, cara berkomunikasi, hubungan sosial, ekspresi wajah, cara bicara. Ini mudah kita ukur karena terlihat. Dan bagaimana nih? Ada perilaku yang nggak nampak, namanya covert behavior. Apa bentuk perilaku yang tidak tampak? Di sana ada pikiran, perasaan, emosi, sikap, kepribadian. Semuanya disebut dengan covert behavior. Dan muncul nih satu lagi istilah covert behavior ya. Tadi kita cuma bicara proses mental. Dalam buku Laura King 2014 ternyata si covert behavior ini disamakan dengan namanya proses mental ya. Jadi proses mental memang tidak kelihatan. Nah, manifestasi jiwa dalam psikologi berarti akan dilihat melalui dua macam perilaku. Perilaku yang terlihat dan perilaku yang tidak terlihat. Karena manusia tidak menampakkan semua perilakunya. Misalnya hari ini saya menampakkan senang, rupanya saya sebenarnya sedang sedih dan lain-lain ya. Itu akan dirangkum dalam overt behavior dan covert behavior. Nah, tadi di awal di video yang saya putar di YouTube itu bicara psikologi itu akan menyembuhkan orang yang sakit jiwa. Tapi kalian juga harus paham bahwa psychology today, hari ini psikologi sudah tidak muluk-muluk bicara mengenai orang sakit jiwa saja. Psikologi hari ini sudah berada di area psikologi positif. Apa sih bedanya psikologi ketika dulu awal berkembang dengan sekarang? Psikologi hari ini bicara mengenai preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Kalau dulu psikologi berorientasi pada penyembuhan orang yang mengalami gangguan mental, yang mengalami gangguan perilaku, atau disebut kalau dalam bahasa awam itu orang sakit jiwa gitu ya. Tapi sebenarnya sakit jiwa itu bukan sesimpel-simpel itu sih, nanti kita akan pelajari lagi. Maka psikologi hari ini sudah tidak fokus lagi mengobati, tapi bagaimana mencegah. Mencegah jangan sampai sakit mental itu ataupun sakit jiwa itu terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara menggali hal-hal yang dominan terkait dengan pengalaman manusia yang berharga, yang positif, kekuatan yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki. Dalam ranah apa? Dalam ranah cinta, bekerja, nilai sosial, dan kemasyarakatan. Jadi psikologi hari ini sudah berubah arahnya. Dari sebelumnya itu psikologi bicara mengenai menyembuhkan, sekarang psikologi belajar pencegahan. Menyembuhkan disebut dengan intervensi ataupun kuratif. Mencegah disebut dengan preventif ya, pencegahan. Ada sebuah story bagaimana kemudian psikologi ini berubah arahnya. Si Laura King menyebutkan story itu dalam cerita watchology ya. Dia menganalogikan sebuah cerita psikologi hari ini seperti watchology. Bagaimana kalau kita seorang yang akan memperbaiki sebuah jam, anggaplah ya. Psikologi itu kan mempelajari manusia, berarti tugas kita adalah memperbaiki manusia, memperbaiki struktur cara berpikirnya. Dianalogikan dengan jam tangan. Bagaimana kalian adalah seorang, bayangkan Anda adalah seorang yang memperbaiki jam, kemudian diberikan dua buah jam tangan, satu jam tangan yang rusak dan satu jam tangan yang bagus. Ketika dikasih jam yang rusak, bayangkan ya kalau kita buka jam tangan itu kecil-kecil komponennya di dalamnya, yang susah sekali, sama jelimet, complicated, seperti isi otak pikiran manusia itu tidak mudah ya sulit sekali. Bahasa Malaysia itu pelik ya, bahasa Acehnya itu apa? Mekruwete. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Intinya kita akan lebih mudah memaintain, menjaga mempelajari sebuah struktur jam yang bagus dibandingkan kita diminta menemukan apa kesalahan sebuah jam itu. Karena kecil-kecil sekali komponennya dan sulit ya. Complicated, apa sih istilah bahasa Indonesia yang lain yang dipahami oleh anak remaja? Intinya ternyata ilmuwan telah menemukan bahwa lebih mudah kita mencegah daripada memperbaiki, mengobati. Sama dalam psikologi. Psikologi hari ini sudah fokus pada bagaimana kemudian kita mengupgrade, memfokuskan kemampuan seseorang itu sehingga dia optimal, sehingga dia maksimal dalam memanfaatkan kekuatannya, sehingga dia bisa menemukan kelebihannya masing-masing. Jadi manusia itu, kalian, kita semua punya kelebihan. Kelebihan itulah yang perlu dimaksimalkan sehingga kita sehat, sejahtera, well-being secara psikis, secara mental, secara psikologis. Jiwa kita tenang. Tidak akan ada istilahnya orang-orang yang sakit jiwa lagi karena dia sudah
dioptimalkan kekuatannya. Itu maksudnya psikologi positif ya. Bagaimana melihat orang itu bisa bahagia, sejahtera, dan fokus pada kekuatannya. Nah, itu sekilas mengenai definisi ilmu psikologi. Nah, skema mengenal psikologi ini kita sudah berawal tadi di tahap awal ada mengenai definisi. Nah, setelah definisi ini kita akan kembali balik ke belakang. Kita akan melihat sejarah ilmu psikologi itu bagaimana dia pertama sekali muncul. Sebelum ilmu psikologi itu muncul, ada ilmu apa di sana? Pengembangan ilmu psikologi beririsan dengan ilmu apa? Kemudian kita akan maju lagi ke awal mula tahun pertama sekali ilmu psikologi itu resmi menjadi ilmu, munculnya ilmu psikologi, dan kemudian kita akan pelajari lagi mengenai pendekatan ataupun aliran dalam psikologi setelah dia resmi menjadi sebuah ilmu ataupun disebut dengan psikologi kontemporer. Yang kesemua langkah ini ujung-ujungnya ke definisi juga ya, apa itu ilmu psikologi ya setelah semuanya ini. Tapi kenapa saya mengawali kuliah dengan definisi dulu? Supaya saya membawa dulu adik-adik mahasiswa ini biar paham dulu nih ilmu psikologi ini ilmu apa, kalian akan belajar tentang apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti di video selanjutnya saya akan bicara tentang sejarah. Saya akan balik ke belakang ya, sejarah ilmu psikologi. Oke, demikian video hari ini. Sesi ini saya tutup dulu.